Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita berkumpul kembali di Zoom Sema Adonai. Kita mau membawa renungan pagi bersama-sama seperti biasanya ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati, ya, kita mempersiapkan diri untuk saat ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Maha besar Engkau ya Bapa, kami mengucap syukur hari ini Bapa, pagi waktu Indonesia, kami boleh berkumpul kembali bersama-sama ini karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini Bapa, biarlah kasih-Mu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk segala-galanya di dalam kehidupan kami. Bapa ini kami mau bersama-sama untuk bersaat teduh. Biarlah Bapa Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, agar kami pada pagi hari ini mendapatkan berkat yang dari surga. Bapa berkati hamba-Mu, Pendeta Daniel, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam satu pujian pertama. Pujiannya yang akan dibawa oleh Ibu Murni. Lagunya adalah pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Terima kasih untuk Ibu Murni, pujiannya yang sangat terima kasih untuk Bu Murni atas pujiannya. Pujian yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Wahyu 20 yang akan dibacakan oleh Ibu Hana. Dipersilakan. Terima kasih Bu Henny. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita membuka firman Wahyu, kitab Wahyu pasal 20. Kita pembacaan dengan perikop kerajaan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat. Ini ada double Pak. Saat ini Ada suara musik Pak. ku siapkan hatiku Tuhan. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya. Saya baca saja ya sis. Oke, silakan. Pasal 20 kitab Wahyu ayat 1 sampai dengan 6, judul perikop kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut.
dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Iblis dihukum, ayat 7-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir, ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah firman yang kami sudah dengar, Bapa, tertulis di loh hati kami, dan kami, Tuhan, mendengar dan siap, Tuhan, untuk berjaga-jaga menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
suaranya, Sis. Oke, baik teman-teman semuanya yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam renungan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Persiapkan hati kita karena ini topik yang sangat menarik buat kita pelajari. Dipersilakan kepada hambanya Pak Daniel. Terima kasih Bu Eni, Bu Hanan, dan teman-teman yang sudah memulai acara ini. Salam saudara-saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada dan mendengarkan siaran ini. Saya berdoa supaya melalui renungan firman Tuhan, Wahyu pasal 20 secara khusus ini, kita mendapatkan satu penerangan atau iluminasi Roh Kudus, sehingga kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui pasal ini untuk diperhatikan dan umat bersiap sedia untuk masuk ke dalam periode ini. Nah, saudara-saudara, Wahyu pasal 20 merupakan bagian yang sangat kontroversi di semua kitab Wahyu atau pasal-pasal di dalam kitab Wahyu. Pasal inilah yang membagi pendeta-pendeta atau teolog-teolog itu ke dalam 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Amil, A artinya tidak, Mil artinya milenium, yaitu kelompok yang tidak percaya adanya pemerintahan Yesus selama 1000 tahun di atas muka bumi ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok postmil yang mengatakan bahwa Yesus akan datang di akhir dari kerajaan 1000 tahun. Nah, karena itu maka saudara sering mendengarkan khotbah-khotbah tentang lalang, tentang kuda hitam, kuda putih, kuda hijau, dan lain sebagainya itu sedang berlangsung sekarang ini. Dan dunia menurut penafsiran postmil itu akan menuju kepada kebaikan. Jadi dunia akan semakin hari semakin baik. Dan ketika dunia sudah dalam kondisi yang ideal, maka Yesus akan datang. Kamu belum susun bukumu loh. Ya, tetapi pandangan itu kemudian juga dibantah oleh banyak kelompok-kelompok yang lain, dan terbukti di dalam sejarah bahwa apa yang mereka uraikan itu tidak dibuktikan atau didukung secara kuat oleh Alkitab secara keseluruhan. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok premil, yaitu kelompok yang percaya bahwa Yesus akan datang di awal kerajaan 1000 tahun. Ini saya sudah jelaskan ini dalam doktrin eskatologi, bahwa di awal orang-orang yang percaya bahwa Yesus akan datang di awal kerajaan 1000 tahun itu masih terbagi lagi di dalam kelompok-kelompok. Dan saya berdiri pada satu pemahaman, ini bukan karena ikut-ikutan buku-buku atau pandangan-pandangan orang-orang, tetapi saya sendiri mengamati dari Alkitab bahwa Yesus akan datang di awal kerajaan 1000 tahun dan di awal masa tribulasi. Nah, itu pandangan pendirian saya, dan saya tidak akan bergeser dari situ apapun yang terjadi selama belum ada argumentasi-argumentasi yang bisa menggugurkan dasar-dasar teori saya, landasan teori saya dari berbagai ayat di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Jadi ini persiapan untuk belengguan, atau iblis itu akan dibuat tidak berdaya.
rantai dibuat tidak berdaya. Ya, saya bacakan selanjutnya dulu sampai ayat yang ketiga. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, jadi di sini sudah jelas 1000 tahun lamanya. Kata 1000 tahun ini, saudara, akan diulang-ulang dalam perikop ini sebanyak 6 kali. Dan bagi saya, saudara, ini tidak ada alasan sedikit pun untuk mengatakan ini bukan angka bilangan. Dan karena itu saya mencari di berbagai buku literatur yang mengatakan bahwa 1000 tahun itu adalah angka simbolik. Saya mencari melambangkan apa, ya. Memang mereka katakan itu melambangkan waktu yang panjang, tetapi seberapa panjang dan apakah waktu yang panjang itu sama dengan kerajaan kekal? Tidak ada, ya, informasi yang saya dapatkan. Nah, lalu kalau itu melambangkan waktu yang panjang, coba tunjukkan, itu pertanyaan saya ya, tunjukkan sama saya. Makanya saya cari buku-buku dari orang-orang yang menentang kerajaan 1000 tahun itu, mana dasar ayat Alkitab yang mengatakan bahwa angka 1000 di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6 itu adalah angka simbolik. Dan sampai hari ini saya belum mendapatkan satu ayat yang mengatakan angka 1000 di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6 itu adalah angka bilangan. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, 1000 ini bagi saya adalah bilangan. Saudara berulang tahun, ya, seperti saya sudah di atas 60, ya, berarti ya berapa tahun untuk bisa mendapatkan 1000, seperti itu. Nah, jadi naga itu ditangkap, lalu dilemparkan ke dalam jurang maut. Bottomless pit, kalau di dalam King James Version itu. Satu jurang, satu lubang yang tidak beralas. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, jadi iblis itu akan dirantai, kemudian dilemparkan ke dalam jurang maut yang tidak beralas, ya, kemudian ditutup dan dimeteraikan. Ya, ini artinya bahwa iblis itu akan dibatasi sama sekali keleluasaannya, kekuasaannya, sehingga dikatakan tidak akan menyesatkan lagi bangsa-bangsa. Nah, jadi selama 1000 tahun itu dunia absen dari kehadiran iblis. Ya, itu sebabnya iblis itu bukan makhluk yang maha hadir. Iblis itu sama seperti malaikat-malaikat lainnya yang ada di suatu tempat di waktu yang tertentu, tetapi kemudian tidak ada pada waktu yang sama di tempat yang lain. Beda dengan Tuhan yang maha hadir. Nah, jadi iblis akan absen dari bumi selama 1000 tahun lamanya. Nah, tetapi kemudian kita baca di dalam Alkitab, ya, yang berbicara tentang pemerintahan mesianik itu, ternyata di dalamnya masih ada orang yang berniat jahat. Oleh karena itu, maka orang yang muncul di dalam hatinya niat-niat jahat ini langsung dilibas oleh Tuhan Yesus, karena dikatakan di dalam Yesaya bahwa Yesus akan memerintah dengan gada besi. Sama juga seperti di dalam Mazmur pasal 2 itu. Yesus akan memerintah dengan gada besi, sehingga orang-orang yang mau berbuat jahat itu serta-merta akan dihukum mati oleh Tuhan Yesus. Nah, ini apa artinya, Bapak Ibu? Ya, artinya bahwa kejahatan itu memang benihnya sudah ada di dalam setiap manusia. Jadi karena itu kalau ada kejahatan yang terjadi,
jangan serta-merta mengatakan bahwa itu iblis, itu pengaruh iblis, itu kehendak iblis, itu kekuasaan iblis bagi orang itu. Ya, itu jangan serta-merta begitu, karena kita baca di dalam kerajaan 1000 tahun ini ada orang-orang yang berbuat jahat, ya, masih menuruti hawa nafsu kedagingan, sementara iblis sudah tidak ada. Nah, artinya bahwa setiap orang itu di dalam dirinya ada bakat-bakat dan sudah ada hakikat berdosa itu, sehingga tanpa iblis pun dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, jadi membuktikan kerajaan 1000 tahun ini membuktikan kepada kita bahwa tanpa iblis pun manusia masih dapat berbuat jahat atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hakikat dan karakter daripada Allah itu. Nah, lalu dikatakan di sini keterangan waktu, iblis itu akan dibelenggu di dalam jurang yang tidak beralas itu selama 1000 tahun dan sesudah berakhir. Nah, berarti kerajaan 1000 tahun ini bukan kerajaan kekal, saudara, karena kerajaan 1000 tahun ini ada akhirnya. Pada akhir dari kerajaan 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan lagi untuk pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Nah, jadi ada dua hal di situ yang sudah lihat dari ayat 1 sampai 3 di sini. Yang pertama adalah iblis dibuat tidak berdaya, ya. Lalu yang kedua bahwa kerajaan 1000 tahun itu ada tenggang waktunya, ada masa durasinya, dan karena itu juga akan ada akhirnya, bukan kerajaan yang kekal. Ya, saya sudah tegaskan ini berulang-ulang supaya saudara jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang yang hanya berargumentasi secara asumtif, tetapi tidak berdasar kepada fakta-fakta Alkitab. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, ada beberapa hal di sini yang saya mau angkat. Yang pertama adalah takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya itu diberi kuasa untuk menghakimi. Jadi, pada akhir dari masa tribulasi atau di awal dari kerajaan 1000 tahun itu akan berlangsung penghakiman. Ya. Penghakiman yang pertama adalah penghakiman atas Israel. Yang kalau saudara baca di dalam Matius pasal 25, itu ada talenta. Ya, talenta. Jadi bangsa Israel akan dihakimi. Siapa yang akan menghakimi adalah orang-orang yang duduk di atas takhta dan juga orang-orang percaya yang telah diangkat oleh Yesus ke awan-awan di awal masa tribulasi. Mereka akan turun kembali ke atas muka bumi ini, kemudian bersama-sama dengan Yesus akan menghakimi bangsa Israel. Itu penghakiman yang pertama di awal masa 1000 tahun. Penghakiman yang kedua adalah pengadilan bangsa-bangsa. Saudara baca di dalam Matius pasal 25 tentang kambing dan domba. Nah, di sini berlangsungnya itu. Sehingga bangsa-bangsa itu pada akhirnya akan dipisahkan, dibagi dua, ya. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Sebelah kanan adalah orang-orang yang percaya kepada kesaksian 144.000 dari bangsa Israel itu, dan juga kesaksian malaikat serta kesaksian 2 orang saksi itu. Dan mereka itu dikategorikan sebagai domba. Dan mereka itu nanti akan masuk ke dalam kerajaan Mesias 1000 tahun lamanya itu untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus. Ya, ini
ayat yang keempat bagian terakhir itu. Nah, itu penghakiman yang kedua, penghakiman bangsa-bangsa. Penghakiman yang ketiga di awal masa 1000 tahun ini adalah pengadilan malaikat. Malaikat-malaikat yang jatuh akan dihakimi, dan dikatakan di dalam kitab Korintus bahwa kita semua akan ikut mengadili malaikat-malaikat itu. Nah, jadi Yesus bersama dengan tua-tua Israel yang ada di hadapan takhta anak domba di surga itu, ditambah lagi dengan semua orang-orang yang percaya kepadanya yang diangkat di awal masa tribulasi. Mereka itu akan duduk sebagai hakim-hakim anggota untuk mengadili malaikat-malaikat yang jatuh, mengadili Israel, dan juga mengadili bangsa-bangsa di awal masa 1000 tahun itu. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa orang-orang yang selama masa tribulasi itu mempertahankan iman kepada Yesus dengan tidak mau menyembah binatang, tidak mau menyembah patung binatang itu, dan mereka tidak mengenakan tanda binatang itu baik di dahi maupun di tangan mereka, yaitu angka 66 itu, mereka memang dibunuh, tetapi akan dihidupkan kembali. Akan dihidupkan kembali di akhir dari masa tribulasi, di awal dari kerajaan 1000 tahun. Nah, ini ada kebangkitan orang-orang mati di akhir masa tribulasi. Nah, tetapi dengan kebangkitan di awal masa tribulasi dan kebangkitan di akhir masa tribulasi, itu dikatakan dalam Alkitab sebagai kebangkitan yang pertama. Ya, nanti kita akan ketemu di mana ayat itu. Ya. Nah, lalu kemudian orang-orang itu akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun untuk memerintah sama-sama dengan Yesus. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang turun kembali dari awan-awan itu bergabung dengan orang-orang yang mati pada masa tribulasi karena kesaksian tentang Yesus. Mereka itu akan masuk untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dengan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Nah, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Nah, ini 1000 tahun, kemudian ada akhirnya 1000 tahun itu. Di akhir dari kerajaan 1000 tahun atau masa 1000 tahun itu, orang-orang yang mati baik sebelum masa tribulasi atau pada masa tribulasi, baru mereka itu akan dibangkitkan di akhir masa 1000 tahun. Nah, di dalam masa tribulasi itu kita sudah membacakan meterai, sangkakala, dan cawan itu. Begitu banyak orang yang mati, ya, karena terkena atau terdampak dari murka Allah yang dicurahkan ke atas muka bumi ini. Nah, itu mereka tidak dibangkitkan di akhir tribulasi, tetapi mereka akan tetap tinggal di dalam kubur, dan nanti di akhir masa tribulasi baru kemudian mereka dibangkitkan untuk menghadap pengadilan takhta putih yang hakimnya adalah Bapa atau Yahweh itu sendiri. Nah, ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Tuh, ya. Jadi orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama, ada dua hal di sini. Yang pertama adalah mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu adalah lautan api, ya. Nanti kita akan ketemu ayatnya ke bawah. Kematian atau kesengsaraan atau hidup di dalam penghukuman yang berlangsung selama-lamanya di dalam dapur api yang tidak akan pernah terpadamkan. Dan yang kedua di sini, orang-orang itu akan memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun lamanya.
Ya, itu udah yang sekian kali dari beberapa ayat itu memerintah bersama dengan Yesus itu sudah diulang-ulang. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ayat-ayat itu keyakinan saya dan berdasarkan ayat ini ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain dari Perjanjian Lama bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah satu masa pemerintahan yang real di atas bumi yang lama dan langit yang lama ini. Ya, maka di sana sifat-sifat manusia itu kita akan temukan secara natur manusia itu masih ada. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, lihat, ya, tekanan lagi. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, ada awal, ada akhir, ada durasinya. 1000 tahun. Jadi jelas bukan kerajaan kekal, bukan langit baru, bukan bumi baru. Karena langit baru, bumi baru itu sudah sifatnya kekal, ya, eternal. Sementara kerajaan mesianik di bumi itu temporal, walaupun durasi panjang, yaitu 1000 tahun lamanya. Ya, ini ayat yang ke-7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Nah, tadi malam ada pertanyaan Ibu Aling tentang orang-orang di masa 1000 tahun ini. Nah, ini bahwa di masa 1000 tahun itu memang masih akan hidup orang-orang yang tidak menyembah kepada anak domba atau kepada Yesus atau kepada Allah yang bertakhta di atas taktanya yang maha suci itu. Walaupun mereka pada masa pemerintahan mesianik itu tidak berbuat onar karena memang tidak diizinkan oleh situasi kondisi, tetapi tidak berarti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah bertobat. Mereka hanya hidup taat kepada aturan yang berlaku, dan kalau mereka mencoba menentang hukum yang diterapkan di dalam masa itu, maka risikonya adalah hukuman mati. Nah, jadi jelas di akhir dari masa 1000 tahun itu akan nyata dengan jelas begitu banyak orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Karena dikatakan di dalam pasal-pasal sebelumnya, karena memang dari awal nama mereka itu tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, orang-orang ini bergabung, ya, diwakili atau direpresentasi oleh Gog dan Magog, ya, itu kerajaan yang paling utara sekali, ya. Ini ada di dalam kitab Yehezkel itu bangsa Rus dari utara sekali. Nah, saudara bisa lihat di dalam peta bumi itu, lalu saudara lihat itu bangsa mana sekarang itu yang paling utara sekali, yang bangsa Rus itu. Dan mereka itu akan berperang melawan orang-orang kudus, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, termasuk di sini mereka akan berusaha juga untuk melawan orang-orang yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan itu. Nah, lalu ya mereka akan, di ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu berperang berkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turun api menghanguskan mereka. Jadi tidak usah angkat senjata, ya, orang-orang kudus di bumi ini tidak usah angkat senjata, karena nanti yang akan melenyapkan, mengalahkan orang-orang yang diwakili oleh Gog dan Magog ini, itu api dari surga akan menghanguskan mereka. Ya, saya tadi agak sempat bercabang pemikiran saya di sini. Api ini bisa, ya bukan bisa lagi, api yang sama seperti di sangkakala, sama seperti di cawan itu, ya, yang api yang kita lihat sekarang ini sedang membakar
daerah-daerah tertentu di belahan dunia. Tetapi di dalam kitab Wahyu, api itu juga adalah malaikat-malaikat. Yang kalau kita baca di dalam Daniel dan kitab Wahyu itu dikatakan dari takhta itu mengalir sungai api. Nah, siapa api di dalam ayat-ayat itu adalah malaikat-malaikat yang berlaksa-laksa kali, beribu-ribu laksa di hadapannya itu. Bagaikan api yang berkobar-kobar. Itu keluar dan itu adalah malaikat-malaikat. Jadi di dalam penghakiman atau penghukuman terhadap orang-orang yang bangkit melawan orang-orang kudus dan kota kudus yang dikasih Allah itu api yang biasa, natural, tetapi juga bisa malaikat yang keberadaannya itu seperti api. Lawannya Tuhan dengan menghembuskan api dari mulutnya, atau lawannya adalah malaikat-malaikat Tuhan yang bagaikan api yang menghanguskan. Nah, itu dua-duanya bisa masuk di ayat yang ke-9 ini. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan dami palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, jadi berakhirnya 1000 tahun, munculnya langit baru, bumi baru. Nah, kita baru melihat di situ neraka yang kekal. Neraka yang kekal. Nah, kesitulah iblis dan nabi-nabi palsu, semua orang-orang yang mengikut dia akan dilemparkan ke dalam dapur yang menyala-nyala itu, dan di sana mereka akan mengalami siksaan siang dan malam 1000 tahun lamanya. Lalu aku melihat takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempat. Nah, jadi di sini Yohanes melihat lagi atau diperlihatkan lagi kepadanya oleh malaikat Tuhan itu tentang pemandangan satu sosok yang maha kuasa, yang maha kudus, ya, yang duduk di atas takhta putih, yang kemudian dari hadapannya lenyap segala langit, lenyap segala bumi, dan tidak ada lagi yang tersisa di hadapannya. Yang lama lenyap sama sekali, kemudian datang dengan langit dan bumi yang baru. Ini takhta putih artinya Allah sendiri yang turun ke atas muka bumi ini, kemudian di hadapannya akan berdiri bangsa-bangsa baik yang masih hidup sampai di akhir masa tribulasi itu, di akhir masa 1000 tahun itu, atau juga yang mati dari sejak zaman perjanjian lama itu akan dibangkitkan, kemudian dihadapkan ke pengadilan takhta putih itu, di mana yang menjadi hakimnya adalah Allah yang maha kuasa. Ya, itu di perikop yang ketiga dari. Coba kita baca di sini, ada ayat referensi ya. Wahyu pasal 20 ayat 11 itu didukung dengan beberapa ayat di dalam Alkitab. Daniel pasal 7 ayat yang ke-9 sampai 10. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api. Tuh, kursinya dari nyala api. Ini malaikat-malaikat yang menopang. Ya. Dia yang duduk di atas takhta itu. Dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini malaikat-malaikat, saudara, ya. Malaikat-malaikat yang melayani Tuhan siang dan malam itu bagaikan api yang menyala-nyala di hadapan Tuhan itu. Nah, kan itu maka nanti dari takhta itu akan mengalir sungai api, ya, nanti di ayat yang lain.
Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, jadi saudara, akhir kerajaan 1000 tahun, Allah akan turun ke atas bumi ini untuk melaksanakan penghakiman bagi bangsa-bangsa, orang-orang yang mati sejak perjanjian lama sampai pada akhir 1000 tahun itu akan berdiri di pengadilan takhta. Itulah pengadilan yang terakhir, ya, pengadilan yang kelima. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi ada 2 kitab di sini dibuka, ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab itu. Ya, jadi ada 2 kitab. Orang-orang yang tidak terdapat namanya di dalam kitab kehidupan, mereka itu menghadap kepada dia yang duduk di atas takhta putih itu. Lalu dibacakan kepada mereka segala macam kejahatan yang diperbuat selama mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, sekali lagi saudara, ini bukan penghakiman untuk masuk surga, masuk neraka, tetapi ini adalah pembacaan putusan pengadilan, kemudian vonis. Ya, itu kalau saya bacakan dengan proses pengadilan yang berlangsung di dunia dan khususnya di Indonesia itu. Jadi di bagian akhir dari proses pengadilan itu dibacakan putusannya, ini itu, lalu karena itu divonis sekian tahun, sekian puluh tahun hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah, sama seperti ini. Jadi mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk masuk neraka, masuk surga, tetapi semua orang-orang yang berdiri di hadapan takhta putih itu adalah orang-orang yang semuanya masuk neraka. Tetapi sebelum mereka dicemplungkan ke dalam neraka itu, mereka dulu harus dibacakan alasan-alasan mereka dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala selama-lamanya itu, yaitu sesuai perbuatan mereka. Saudara-saudara, ya, saya harap saudara merasakan sesuatu dari rasa ini. Dihakimi menurut perbuatan mereka. Sama juga dengan kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Dan pahala-pahala yang kita akan terima dari Tuhan itu diberikan berdasarkan kualitas mutu perbuatan-perbuatan kita. Jadi tidak ada satu perbuatan pun dari semua umat manusia di bawah kolong langit ini yang tidak akan masuk di dalam catatan dari malaikat-malaikat Tuhan yang pada akhirnya akan dibukakan di hadapan takhta putih ini. Ya, saudara tahu CCTV? Ya. CCTV, satu alat yang merekam semua aktivitas yang terjadi di sekitar atau di dalam lingkup jangkauan dari CCTV itu. Tidak ada yang tidak terekam. Nah, karena itu saudara hati-hati dengan perbuatan saudara. Ya, saya senang bahwa ada begitu banyak profesional-profesional, banyak orang bisnismen, banyak artis-artis, banyak mualaf, murtadin yang kemudian begitu antusias masuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi dengan penghakiman menurut perbuatan ini sini saya mau mengingatkan saudara, hati-hati berkaitan terutama dengan pengajaran, ya, berkaitan dengan khotbah-khotbah saudara. Jangan sampai khotbah-khotbah saudara itu
di dalamnya ada ajaran-ajaran yang tidak berdasar, karena itu akan membuat saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, saya ikuti beberapa proses diskusi secara apologetika, dan saya memperhatikan karena emosi keduanya tidak terkendali, maka keluar kata-kata yang kotor, kata-kata caci maki. Nah, hati-hati saudara-saudara ya, mempertahankan kebenaran itu tidak harus dengan ngotot-ngotot, tidak harus dengan caci maki, tetapi mempertahankan kebenaran adalah dengan lemah lembut, kata Petrus, seperti sikap Yesus, dan kemudian dengan bukti. Ya, kalau sudah bukti itu sudah dipaparkan, sudah, tidak usah ngotot-ngotot lagi. Orang itu percaya atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, ini saya agak sedikit melebar di situ berkaitan dengan akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatan. Nah, semua orang jahat, tidak ada kejahatannya yang tidak akan tercatat, dan karena itu mereka akan mempertanggungjawabkan besar kecilnya kejahatan itu di hadapan Tuhan. Nah, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi tidak ada orang mati yang tidak bangkit, dimanapun mereka mati. Bahkan orang-orang yang mati terbakar sampai tinggal menjadi debu, itu akan bangkit. Orang-orang yang dikremasi juga akan bangkit. Ya, tidak ada satu kekuatan yang bisa menahan orang mati tetap di dalam kubur pada waktu itu. Semuanya akan keluar karena Tuhan memerlukan mereka untuk dihakimi, lalu dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala selama-lamanya. Ya, laut yang dikubur di dalam kuburan yang dibakar, ya, itu semuanya akan bangkit. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Maka jelas di ayat-ayat di atas tadi itu, berbahagialah dia yang mendapat bagian di dalam kebangkitan yang pertama, karena kematian yang kedua tidak berlaku lagi di atas mereka. Nah, ini ada satu rumus matematika di sini yang saya. Orang yang lahir satu kali akan mati dua kali. Lahir satu kali di sini adalah lahir secara natural, keluar dari rahim ibu. Mati dua kali. Mati yang pertama adalah mati rohani, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dan mati yang kedua adalah mati di dalam lautan api selama-lamanya. Tetapi orang yang lahir dua kali, mati hanya sekali. Ya, lahir dua kali di sini adalah kelahiran yang natural dan kelahiran yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus menurut Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Orang yang lahir dua kali hanya akan mengalami kematian sekali saja, yaitu kematian secara natural. Ya, tidak ada orang yang bisa lepas. Pendeta yang mengadakan mujizat yang paling hebat sekalipun itu pasti akan mengalami itu. Karena apa? Karena kematian secara jasmani itu sudah merupakan ketetapan Tuhan sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, manusia ditetapkan untuk mati. Jadi pendeta-pendeta yang sempat keliling dunia mengadakan kebaktian kebangunan rohani, mujizat, kesembuhan ilahi, orang-orang yang sakit, yang tidak ada harapan lagi menurut dokter itu bisa dipulihkan kembali, ternyata pada akhirnya juga akan mati juga. Ya, kita kenal lah Billy Graham. Saya belum dengar Morris Cerullo. Ya, ini Morris Cerullo di Indonesia dan di dunia saya kira itu pendeta yang
kesohor itu di Indonesia itu. Pendeta yang mengadakan mujizat yang luar biasa. Tetapi kita akan lihat juga mereka akan mati. Tetapi kematian mereka itu adalah kematian yang natural. Saudara dan saya sedang menuju ke sana. Dan ini antrian yang tidak ada nomornya, Bapak Ibu. Ya, hati-hati itu ya. Kematian natural itu tidak ada nomor antriannya. Bapak tua saya atau om saya, kakak dari bapak saya, ketika saya pulang itu saya selalu bertemu selama waktu dia masih hidup. Dia berkata begini, kematian itu bukan seperti pisang. Pisang itu ditebang menurut umurnya. Yang sudah berbuah, yang sudah matang ditebang. Yang muda dibiarkan dulu. Nanti kalau sudah matang, baru kita tebang lagi. Nah, kalau pisang itu ada urutan-urutannya, mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Menurut filsafat atau ya filosofi dari orang Toraja tentang kematian itu. Dan itu diajarkan oleh om saya kepada saya. Nah, tetapi kematian tidak seperti itu. Kematian tidak harus yang tua lebih dulu, lalu yang muda belakangan. Karena itu ada satu tulisan bahwa untuk mati tidak harus tunggu tua. Untuk mati tidak harus sakit. Untuk mati tidak harus celaka. Karena ada orang yang di tempat tidur saja tidak ada apa, tidak ada bencana, tidak ada apa-apa, tetapi kemudian tidak bangun lagi. Itu saya alami langsung karena kakak ipar saya. Ya, istrinya itu sepupu saya. Dia tidur di kamar yang berbeda dengan istrinya, yang adalah kakak sepupu saya itu. Dia kunci kamarnya dari dalam. Besok pagi istrinya bangun, siapkan kopi, siapkan cemilan itu untuk teman kopi itu. Mau dibangunkan, diketok-ketok, digedor-gedor pintunya, kok nggak ada reaksi dari dalam. Akhirnya panggil anaknya yang laki-laki, terpaksa harus dibongkar pintu ini. Begitu pintunya terbuka, semua histeris. Karena kakak ipar saya ini atau suami orang tua dari anak-anaknya itu sudah kaku. Padahal kemarinnya, sorenya kemarin atau mau tidur itu, semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, jadi mati tidak harus tunggu tua, mati tidak harus sakit, mati tidak harus celaka, saudara-saudara. Itu sebabnya maka berjaga-jagalah, senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kesucian, dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kitab kehidupan yang ada berdampingan dengan kitab daftar dosa dari orang-orang yang berdiri di hadapan takhta putih itu sebagai satu konfirmasi bahwa betul orang ini tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan di sini adalah kitab kehidupan anak domba, yaitu di mana setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus itu ditulis di dalamnya, ya. Percaya kepada Yesus di sini jangan lagi saudara bingung orang Kristen yang setia ke gereja itu, ya. Bukan itu maksudnya, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh telah mengalami keselamatan dari Tuhan itu yang tercatat namanya dalam kitab itu. Nah, apa itu? Dari mana datang sistem itu? Itu diambil dari bagaimana Musa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, setiap orang yang lahir ditulis di dalam satu buku khusus yang mencatat tentang orang-orang yang lahir. Lalu ada buku yang lain untuk mencatat orang-orang yang mati. Ya, sama seperti yang ada di Dinas Dukcapil itulah, ya, kependudukan dan catatan sipil di Indonesia itu.
ya, di mana orang-orang yang lahir didaftar untuk mendapatkan akte kelahiran. Orang-orang yang mati didaftar juga untuk mendapatkan akte kematian. Nah, jadi dari situlah budayanya itu, saudara. Jadi di hadapan Tuhan ada dua kitab, kitab kehidupan dan kitab kematian atau catatan untuk orang-orang yang mati dengan segala perbuatan yang ada di dalamnya. Nah, berbahagialah saudara kalau nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Karena itu kepada ke-70 utusan yang disuruh pergi untuk memberitakan Injil itu, bersaksi tentang Yesus itu, pulang dengan gembira karena banyak mukjizat terjadi di dalam pelayanan mereka. Lalu dengan antusias mereka menceritakan itu kepada Yesus yang mengutus mereka. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Berbahagialah bukan karena mujizat-mujizat atau bahkan malaikat yang jatuh dari langit itu, tetapi berbahagialah oleh karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, ini yang saudara perlu capai di dalam hidup saudara, ya. Bukan sekedar menjadi Kristen, bukan sekedar menjadi aktivis gereja, bukan sekedar menjadi full timer, pendeta yang profesional, tetapi target yang saudara mau capai yang pertama adalah supaya nama saudara itu tercatat di dalam kitab kehidupan, dan yang kedua berprestasilah di dalam Tuhan supaya saudara berhak untuk mendapatkan mahkota-mahkota yang disediakan bagi orang-orang yang percaya pada waktu pengadilan Kristus di awan-awan. Nah, jadi saudara itu aplikasi yang saya sampaikan dari Wahyu pasal 20. Saya berharap dengan penguraian ini tidak ada lagi keraguan tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, akan ada banyak pendeta-pendeta dan di udara sekarang ini sedang berseliweran. Ya, itu ajaran. Dan banyak di antara mereka teman-teman yang saya kenal persis. Ya, saya udah salah satu yang saya wawancara, apa buktinya bahwa 1000 tahun itu simbol? Ya, mereka yang katakan itu menggambarkan waktu yang panjang. Mana dasar ayatnya? Ya, jadi kalau tadi saya agak sedikit emosi menyampaikannya itu karena saya baca di buku, saya tanya langsung kepada orang-orang yang percaya 1000 itu angka simbolik, ternyata mereka sendiri tidak bisa memberikan fakta-fakta datanya dari Alkitab. Nah, jadi karena itu maka saya menyampaikan ini kepada saudara dengan fakta-fakta Alkitab didukung dengan referensi-referensi perjanjian lama, dan karena itu jangan lagi ragu tentang pemerintahan mesianik, pemerintahan Yesus, pemerintahan anak domba Allah yang akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya di atas muka bumi ini dalam suasana yang makmur, sejahtera, damai, karena masa pemerintahan itu absen dari kehadiran iblis, si tukang recok, si tukang penggoda itu. Nah, jangan ragu itu. Dan yang kedua adalah jaga perbuatan hidup saudara. Ya, sikap hidup saudara jaga, karena tidak ada satupun perbuatan, tingkah laku, bahkan niat, pikiran, dan hati itu yang luput dari pantauan Tuhan. Dan karena itu mari kita terus-menerus hidup dengan waspada, menjaga diri di dalam kekudusan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah mendapatkan penguraian walaupun tidak sempurna dari Wahyu pasal 20, tetapi hal-hal yang sangat mendasar, hal-hal yang sangat prinsip, yang juga sesuai dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab itu sudah disingkapkan. Dan kiranya dengan ini ya Tuhan, kami semakin yakin bahwa kami orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sekalipun sekarang ini kami teraniaya, terintimidasi, bahkan dibunuh, tetapi saatnya akan datang kami akan duduk di atas kursi pemerintahan anak domba Allah untuk bersama-sama memerintah di muka bumi ini selama 1000 tahun lamanya, berkuasa atas 10 kota, berkuasa atas 5 kota,
sesuai dengan kualitas perbuatan-perbuatan kami. Karena itu Bapa tolong kami supaya selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, kami berprestasi di dalam Tuhan, mencatat rekor, sehingga dengan demikian kami akan mendapatkan mahkota-mahkota yang berdampak kepada kedudukan jabatan kami di pemerintahan anak domba Allah selama 1000 tahun lamanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kiranya terus berbicara, supaya umat-Mu semakin mengerti secara detail apa yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal 20. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Daniel atas pesan Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati. Kita akan mendengarkan pujian yang kedua, tetapi sebelum pujian yang kedua ini saya mau umumkan, kami Jumsema Adonai mengadakan doa syafaat setiap hari setelah jam renungan pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang memohon dukungan doa, di live chatting kami sudah tinggalkan link kami. Anda boleh masuk langsung ke Zoom untuk memberitahukan kalau Anda perlu ditopang di dalam doa ya. Kami mau menyerahkan hamba-Mu Pendeta Daniel Palungan sebagai gembala sidang kami di ibadah online Sema Adonai ini. Biarlah Bapa Engkau terus mengurapi hamba-Mu ini tanpa kekurangan satu apapun. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran di Sema Adonai ini. Bapa, terima kasih untuk keberadaan hamba-Mu ini di Sema Adonai, karena Engkau yang mengirimkan dia ke Sema Adonai ini ya Bapa. Berkati kesehatan Pak Daniel, berkati dimanapun dia mengajar, berkati keluarganya, berkati gerejanya, berkati jemaat sidangnya yang setiap minggu ya Tuhan. Dalam keberadaan ini hamba serahkan seluruhnya di dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Engkau memberkati Pak Daniel juga untuk menyelesaikan buku-bukunya ya Tuhan. Dia sedang menulis buku, dan biarlah Engkau yang menyertai dia Bapa, menuntun dia, menolong dia, sehingga buku ini nanti akan memberkati banyak orang. Bapak Surgawi, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Daniel. Dipersilakan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu besok pagi di jam yang sama. Kita masih ada 2 hari lagi untuk menyelesaikan kitab Wahyu. Jadi besok kita akan masuk ke dalam kitab Wahyu 21 dan hari Sabtu kita masuk kitab Wahyu 22. Tetap bersama kami saudara-saudaraku dan sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.